Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitka Dinda dengan NIM 2305975 dari Prodi Manajemen NK. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya kepada dua perusahaan untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Nah, untuk observasi ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha adalah suatu organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Nah, di poin ini kita akan mengetahui apa sih bentuk badan usaha dari perusahaan tersebut. Karena bentuk badan usaha itu berbagai macam, seperti koperasi, perseroan terbatas, yayasan, BUMN, ataupun sebagainya. Yang kedua yaitu daftar perusahaan. Daftar perusahaan adalah catatan resmi yang mencatat identitas dan informasi penting mengenai setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1942 tentang wajibnya daftar perusahaan. Karena setiap perusahaan itu yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan dalam daftar ini. Nah, di poin ini kita akan mengetahui apakah perusahaan yang kita observasi itu sudah mendaftarkan perusahaannya atau belum. Dan yang ketiga yaitu hukum kontrak. Hukum kontrak adalah bagian dari hukum yang mengatur perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat. Nah, di poin ini kita akan mengetahui apakah perusahaan tersebut melakukan jalinan hukum kontrak seperti kayak kontrak tempat ataupun kontrak penggunaan alat-alat atau mesin dan sebagainya. Dan keempat yaitu hubungan bisnis. Nah, di hubungan bisnis ini ada terbagi beberapa poin. Yang pertama keagenan. Nah, keagenan ini adalah individu atau badan usaha yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal. Nah, agen nanti akan bertindak sebagai perantara dan tidak memiliki hak atas kepemilikan barang yang dijual. Dan yang poin kedua yaitu distributor. Nah, distributor adalah pihak yang membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali kepada pengecar atau langsung kepada konsumen. Dan poin ketiga yaitu monopoli. Nah, monopoli ini adalah situasi di mana suatu perusahaan atau entitas memiliki kontrol eksklusif atas penyediaan barang atau jasa di pasar. Dan keempat, penggabungan perseroan terbatas. Nah, istilah ini berasal dari kata merger di dalam bahasa Indonesia yang berarti menggabungkan atau memfusikan. Nah, ini dapat kita artikan kayak perusahaan itu ada join kah dengan beberapa orang kah atau memang milik dia sendiri. Nah, di poin ini kita akan mengetahui hubungan bisnis apa yang mereka jalani. Nah, yang kelima, hak kekayaan atas intelektual. Nah, hak atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau kelompok atas karya ciptanya. Nah, nanti di sini kita akan menanyakan dan mengetahui apakah perusahaan tersebut memiliki kekayaan intelektual. Contohnya seperti makanan yang paling the best kah, atau yang paling butuh kayak atau judulnya judul apanya mereknya kah, seperti itu. Nah, dari keunggulan tersebut apakah perusahaan sudah mendaftarkannya? Karena jika tidak didaftarkan nanti dia tidak ada kayak kejaminan hukum, karena nanti bisa saja orang-orang lain akan mencoplas dari keunggulannya. Nah, yang keenam yaitu perizinan. Perizinan yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk mengesahkan dan melegalkan berdirinya suatu usaha. Nah, surat ini dikeluarkan oleh badan hukum, tidak bisa dikeluarkan oleh sembarangan orang. Nah, nanti di poin ini kita akan mengetahui apakah perusahaan tersebut ilegal atau legal. Karena misalnya nih nanti ilegal, kenapa sih pemilik perusahaan tersebut tidak mendaftarkan perusahaannya?
Dan yang ketujuh yaitu sengketa. Nah, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau pembatahan. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah pernah terjadi sengketa di dekat perusahaan tuh, baik sesama karyawan ataupun di luar perusahaan. Misalnya, perusahaan ini dengan perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, juga nanti kita akan mengetahui bagaimana cara pemilik perusahaan ataupun karyawannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan yang terakhir yaitu kepailitan. Nah, pailit adalah sebuah situasi di mana pihak debitur tidak bisa atau kesulitan untuk membayar hutang atau uang pinjaman dari kreditur atau pemberi pinjaman uang dan mengendalikan penyataan pailit. Nah, di sini kepailitan atau pailit itu beda dengan bangkrut. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui, nah perusahaan tersebut pernah nggak sih mengalami kepailitan? Jika pernah, bagaimana cara menaikinya kembali? Dan jika belum, bagaimana cara pemilik perusahaan untuk menstabilkan keuangannya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam hasil observasi. Nah, yang pertama itu di poin bento badan usaha. Ini aku ngelakuin observasi kedua tempat yang gunanya nanti sebagai perbandingan. Nah, yang pertama yaitu dari sebelah ke arah mak. Nah, bentuk badan usaha sebelah ke arah mak yaitu bergerak UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Nah, khususnya di dalam penyajian seblak, makanan khas Bandung yang terkenal dengan cita rasa pedas dan beragam topping. Nah, kalau Felicity Cafe yaitu sama juga dalam bentuk UMKM, tapi beroperasi di sektor kuliner khususnya dalam penyediaan makanan dan minuman. Di Felicity Cafe ini lebih ke makanan pokok seperti ayam, nasi. Kalau sebelah Karama ini dalam bentuk makanan junk food ya. Selanjutnya yaitu ada daftar perusahaan. Yang pertama yaitu adalah Seblak Arama. Untuk usaha Seblak Arama ini tidak mendaftarkan usahanya secara resmi kar- karena dikelola secara informal, eh, berupa rumah dan berskala kecil. Selanjutnya yaitu ada Felicity Cafe. Felicity Cafe juga merupakan usaha rumahan yang tidak terdaftar sebagai perusahaan formal. Namun untuk kedua usaha ini telah tetap beroperasi dengan semangat kewirausahaan yang tinggi. Nah, di poin ketiga yaitu hukum kontrak. Nah, di sini kedua perusahaan tidak terjalin hukum kontrak. Contohnya untuk kontrak rumah atau kontrak tempat, kedua perusahaan ini sama-sama mendirikan usahanya di samping rumah atau menjadi usaha rumahan. Jadi dengan hal itu dua perusahaan ini menghemat biaya karena kan tidak melakukan kontrak tempat apapun dengan kontrak lainnya. Baik, selanjutnya itu ada hubungan bisnis. Untuk sebelah ke arah saya ini tidak memiliki perjanjian dengan agen atau reseller dari perusahaan lain karena usaha ini membeli bahan langsung dari pasar. Selanjutnya yaitu Felicity Cafe. Untuk Felicity Cafe telah menjalin hubungan bisnis yang strategis dengan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dengan menjadi agen Briling yang memungkinkan kafe ini untuk menawarkan pelayanan perbankan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya hak kekayaan yang intelektual. Nah, di sini masing-masing perusahaan mempunyai keunggulan masing-masing. Nah, di sebelah Karama itu memiliki keunggulan di sebelaknya. Nah, di Felicity Cafe memiliki keunggulan dari varian sambalnya. Nah, namun diri kedua perusahaan ini sama-sama tidak mendaftarkan hak atas kekayaan intelektualnya karena mereka berpendapat bahwa perusahaan ini hanya usaha kecil atau usaha rumahan dan juga belum ada kepikiran untuk mendaftarkan hak atas kekayaan intelektualnya. Selanjutnya yaitu ada perizinan. Untuk sebelah Rahma, hanya usaha rumahan mereka yang tidak ada perizinan usaha. Putusan ini diambil karena usaha yang baru berskala kecil. Yang selanjutnya yaitu untuk Felicity Cafe telah memperoleh izin usaha yang sah, menandakan bahwa kafe ini telah beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya yaitu sengketa.
Nah, dari sebelah Kak Rahma, mereka pernah mengalami sengketa tapi hanya sesama karyawan. Nah, penyelesaian yang digunakan yaitu penyelesaian sengketa secara langsung. Nah, hal ini memungkinkan sebelah karama untuk menghemat waktu dan biaya yang biasanya diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa secara formal. Nah, dengan ini mereka bisa fokus dengan kepuasan pelanggan. Nah, di Felicity Cafe, mereka tidak memiliki sengketa baik dengan UMKM lain atau bahkan sesama karyawan. Namun, secara umum pasti ada seperti bosnya kepada karyawan untuk menegur, tapi hanya sebatas nego, tidak terjadi sengketa. Baik, selanjutnya adalah poin terakhir dari hasil observasi, yaitu adalah kepailitan. Untuk seblak ke arah usaha mereka memiliki menu unggulan yaitu seblak, namun tidak mendaftarkan hak atas kekayaan intelektualnya. Begitu juga dengan merek dagang. Meskipun usaha mereka memiliki potensi untuk melindungi identitas dan reputasinya di pasar. Selanjutnya yaitu untuk Felicity Cafe tidak mengalami kepailitan walaupun telah beroperasi cukup lama berkat pengelolaan keuangan yang baik oleh pemiliknya. Nah, sekarang kita akan menganalisis SWOT. Yang pertama gitu kita mulai dari usaha seblak Kak Rahma. Nah, yang pertama itu kekuatan. Nah, dari rasa khas dan variasi topping membuat seblak Kak Rahma ini menawarkan rasanya unik dengan variasi topping yang beragam dan terjangkau. Dan juga dengan harga yang bersaing, seblak Kak Rahma dapat menarik berbagai kalangan pelanggan mulai dari pelajar hingga pekerja. Dan juga pelayanan yang cepat memungkinkan pelanggan mendapatkan makanan dengan cepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kedua yaitu ada kelemahan. Nah, usaha ini mungkin menghadapi risiko pasokan bahan baku tertentu yang dibutuhkan untuk menjaga cita rasa yang otentik. Dan yang kedua, nah sebagai usaha rumahan, pasti sebelah Karama mungkin memiliki keterbatasan dalam promosi dan pemasaran dibandingkan dengan usaha yang lebih besar. Selanjutnya yaitu fokus pada sebab yang membatasi daya tarik bagi pelanggan yang mencari versi lebih banyak dengan pilihan makanan. Yang ketiga yaitu peluang. Nah, meningkatnya populer makanan pedas di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda, memberi peluang bagi Kak Rahma untuk memperluas mangsa pasarnya. Dan inovasi topping yaitu toppingnya berbagai ragam dan sistem pemilihan topping yang prasmanan bisa membuat pelanggan bebas memilih topping sesuai seleranya. Dan selanjutnya yaitu pemasaran digital. Nah, dengan memanfaatkan media sosial dan platform online untuk mempromosikan produk dapat meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan baru. Dan yang keempat itu ada ancaman. Nah, pasti setiap usaha itu akan memiliki ancaman tersendiri. Nah, yang pertama itu persaingan ketat. Nah, banyaknya usaha sebelah di sekitar usaha sebelah Karama ini akan mengancam pangsa pasar sebelah Karama. Nah, selanjutnya itu perubahan selera makanan konsumen. Nah, perubahan tren makanan atau preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan untuk produk sebelah. Selanjutnya yaitu fluktuasi harga bahan baku. Nah, kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan. Nah, itulah analisis SWOT dari usaha sebelah Karahma. Nah, hal itu terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, bahkan tantangannya. Nah, sekarang kita masuk dalam analisis SWOT Felicity Cafe. Nah, yang pertama itu kita mulai dari kekuatan. Nah, variasi sambal ini membuat Felicity Cafe itu berbeda dengan uh, orang penjual ayam geprek lainnya. Nah, selanjutnya itu dengan sistem pengambilan nasi yang prasmanan, membuat pelanggan mengambil nasi sesuai dengan selera dan kebutuhannya. Dan juga lingkungan yang nyaman dapat menciptakan suasana yang hangat dan akrab, membuat pelanggan merasa betah dan untuk bertahan lama-lama. Nah, selanjutnya itu kelemahan.
Nah, kekurangannya pemasaran formal. Ada ketergantungan pada bahan baku lokal. Betul lah ya, karena nanti gini usaha ini akan ketergantungan, contohnya seperti ke sambal, apalagi nanti adanya sambal yang mahal ataupun tidak banyaknya petani yang menanam sambal cabai. Nah, selanjutnya itu ada peluang. Nah, tren makan pedas meningkatkan minat masyarakat terhadap makan pedas dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dan juga kerjasama dengan komunitas lokal. Nah, yang terakhir yaitu ancaman. Dengan persaingan dari kafe lain, itu membuat konsep dengan serupa itu akan menjadi ancaman bagi Felicity Cafe. Hal ini bisa diatasi dengan cara kafe ini akan mengikuti sesuai tren atau mengikuti sesuai kebutuhan konsumen. Selanjutnya itu ada kenaikan harga bahan baku, terus juga perubahan selera konsumen. Nah, itulah hasil observasi aku untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan hasil observasi dan analisis SWOT bahwa Facility Cafe dan Sebak Karama memiliki potensi yang kuat dalam industri kuliner meskipun beroperasi sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, Facility Cafe menawarkan versi sambal yang menarik dan sistem pengambilan nasi secara prasmanan yang memberikan pengalaman interaktif bagi pelanggan. Nah, kekuatan inilah yang ditunjang oleh suasana yang nyaman dan pelanggan yang ramah, menjadi daya tarik utama bagi konsumen untuk datang ke kafe Felicity. Namun, tantangan seperti tersebut seperti persaingan yang ketat dan ketergantungan pada bahan baku tetap ada. Nah, sementara itu, Seblak Karama dengan inovasi penyajian seblak dengan menggunakan media sosial dan juga pengambilan secara prasmanan juga itu bakalan menjadi kekuatan bagi usaha ini. Karena nanti pelanggan bisa lebih nyaman dan juga bisa mengambil sesuai kebutuhan dan juga sesuai seleranya. Nah, terima kasih buat teman-teman sudah menonton aku, sudah mendengarkan aku dalam mempresentasikan hasil observasi aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.